Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem perkemihan atau biasa juga disebut urinary system adalah suatu sistem kerjasama tubuh yang memiliki tujuan utama mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis. Fungsi lainnya adalah untuk membuang produk-produk yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sistem perkemihan melibatkan organ ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Selanjutnya yaitu ada ginjal. Ginjal terletak di bagian belakang abdomen atas, di bagian peritoneum, di depan 2 kosta terakhir, dan 3 otot-otot besar, di bawah hati dan limpa. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan dalam tubuh secara fisiologi. Sistem pengaturan hormonal dan metabolisme dengan mengatur volume cairan, keseimbangan osmotik, asam basa, ekskresi, dan sisa metabolisme. Ginjal terdiri dari 2 komponen struktur. Yang pertama yaitu ada bagian dalam, internal medula. Substansi medularis terdiri dari piramid renalis, jumlahnya antara 8 sampai 16 buah, yang mempunyai basi sepanjang ginjal, sedangkan apeksnya menghadap ke sinus renalis. Yang kedua yaitu ada bagian luar atau eksternal, yang dikenal dengan korteks. Substansia corticalis berwarna coklat merah, konsistensi lunak dan bergranula. Substansia ini berada tepat di bawah tunika fibrosa, melengkung sepanjang basis piramid yang berdekatan dengan sinus renalis. Bagian dalam di antara piramid dinamakan kolumna renalis. Ginjal memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Yang kedua mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. Yang ketiga yaitu mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Dan yang terakhir yaitu ekskresi sisa hasil metabolisme. Ginjal nantinya akan mengeluarkan urea dari darah lewat unit penyaringan kecil yang disebut nefron. Setiap nefron biasanya terdiri atas bola yang dibentuk dari kapiler darah kecil atau glomerulus dan tabung kecil tubulus ginjal. Bersamaan dengan air dan limbah lainnya, urea akan membentuk urin saat melewati nefron dan menuju tubulus ginjal. Yang kedua, ureter. Ureter terdiri dari 2 buah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih atau vesika urinaria. Ureter merupakan lanjutan pelvis renis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm dan diameternya 0,5 cm. Piala ginjal berhubungan dengan ureter, menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis dan ureter menembus kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari yang pertama, dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua lapisan tengah atau otot polos, dan yang ketiga lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali, yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Pembagian ureter menurut tempatnya. A. Pars abdominalis ureter. Dalam kavum abdomen, ureter terletak di belakang peritoneum sebelah media anterior musculus psoas major, ditutupi oleh fascia subserosa. Fasa spermatika atau ovarika intern menyilang ureter secara oblik. Selanjutnya, ureter akan mencapai kavum pelvis menyilang arteri iliaca externa. Ureter kanan terletak pada pars descendens duodenum, sewaktu turun ke bawah terdapat di kanan bawah dan disilangkan oleh kolon dextra, dan fasa iliaca ilokolika dekat apertura pelvis akan dilewati oleh bagian bawah mesenterium dan bagian akhir ilium. Ureter kiri disilang oleh fasa koplika sinistra dekat apertura pelvis superior, berjalan di belakang kolon sigmoid mesenterium.
B. Pars pelvis ureter, berjalan pada bagian dinding lateral dari cavum pelvis sepanjang tepi anterior dari isi sura ischiadica mayor dan tertutup oleh peritoneum. Ureter dapat ditemukan di depan arteri hipogastrika bagian dalam nervus obturatoris, arteri facialis anterior, dan arteri hemoroidalis media. Pada bagian bawah isi sura ischiadica mayor, ureter agak miring ke bagian medial untuk mencapai sudut lateral dari vesika urinaria. Ureter pada pria. Ureter pada pria terdapat di dalam visura seminalis atas dan disilang oleh ductus deferens dan dikelilingi oleh plexus vesicalis. Selanjutnya ureter berjalan di obliku sepanjang 2 cm di dalam dinding vesika urinaria pada sudut lateral dari trigonum vesika. Sewaktu menembus vesika urinaria di dinding atas dan di dinding bawah, ureter akan tertutup dan pada waktu vesika urinaria penuh akan membentuk katup atau valvula dan mencegah pengambilan urin dan vesika urinaria. Lalu ureter pada wanita. Ureter pada wanita terdapat di belakang fossa ovarica dan berjalan ke bagian medial dan ke depan bagian lateral cervix uteri bagian atas vagina untuk mencapai fundus vesika urinaria. Dalam perjalanannya, ureter didampingi oleh arteri uterina sepanjang 2,5 cm dan selanjutnya arteri ini menyilang ureter dan menuju ke atas di antara lapisan ligamentum latum. Ureter mempunyai jarak 2 cm dari sisi cervix uteri. Ada 3 tempat yang penting dari ureter tempat mudah terjadinya penyumbatan. Yang pertama, pada ureter pelvis junction diameter 2 mm, yang kedua penyilangan vasa iliaca diameter 4 mm, dan yang ketiga pada saat masuk ke vesika urinaria diameter 1-5 mm. Pembuluh darah ureter. Pembuluh darah yang memperdarahi ureter adalah arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hipogastrika, dan arteri vesika inferior. Persarafan ureter. Persarafan ureter merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Sepertiga bawah dari ureter terisi sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai eferen dan nervus vagus. Rantai eferen dari nervus thoracolis 11, 12, dan nervus lumbalis 1. Nervus vagus mempunyai rantai eferen untuk ureter. Kandung kemih disebut juga bladder atau vesika urinaria. Kandung kemih merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Secara berkala, urin dikosongkan dari kandung kemih keluar tubuh melalui ureter. Organ ini mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. Dindingnya mempunyai lapisan otot yang kuat, letaknya di belakang os pubis. Dalam kondisi penuh, bentuknya seperti telur, ovoid, dan apabila kosong seperti limas, apex. Puncak vesika urinaria terletak di belakang simfisis pubis. Fungsi vesika urinaria yaitu 1. Sebagai tempat penyimpanan urin, dan 2. Mendorong urin keluar dari tubuh. Persarafan utama kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis segmen S2 dan S3 yang berjalan melalui nervus pelvicus. Ini adalah serat saraf motorik. Serat sensorik mendeteksi derajat regangan pada dinding kandung kemih. Tanda-tanda regangan dari uretra posterior yaitu bersifat sangat kuat dan terutama bertanggung jawab untuk mencetuskan refleks yang menyebabkan kandung kemih. Saraf motorik yang menjalar dalam nervus pelvicus adalah serat parasimpatis. Serat ini berakhir pada sel ganglion yang terletak dalam dinding kandung kemih. Saraf postganglion pendek kemudian mempersarafi otot detrusor. Selain nervus pelvicus, terdapat 2 tipe persarafan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hypogastricus. Yang terpenting adalah serat otot lurik yang berjalan melalui nervus pudendal menuju sphincter externus kandung kemih, yang mempersarafi dan mengontrol otot lurik pada sphincter. Selain itu, kandung kemih juga menerima saraf simpatis dari rangkaian simpatis melalui nervus hypogastricus, terutama hubungan dengan segmen L2 medula spinalis. Serat simpatis ini mungkin terutama merangsang pembuluh darah dan sedikit mempengaruhi kontraksi kandung kemih. Beberapa serat saraf sensorik juga berjalan melalui saraf simpatis dan mungkin penting dalam menimbulkan sensasi rasa penuh dan beberapa keadaan rasa nyeri.
Pengertian uretra. Uretra merupakan saluran keluar dari urin yang diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal, ureter, dan vesika urinaria. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra laki-laki. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis. Panjangnya kurang lebih 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari uretra prostaria, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Lapisan uretra laki-laki terdiri dari lapisan mukosa atau lapisan paling dalam dan lapisan submukosa. Uretra perempuan. Uretra pada perempuan terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas. Salurannya dangkal, panjangnya kurang lebih 3-4 cm dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra externa. Uretra ini terdapat di belakang simfisis pada dinding anterior vagina, menjurus oblik ke bawah dan menghadap ke depan. Lapisan uretra pada perempuan terdiri dari: pertama, tunica muscularis atau sebelah luar; kedua, lapisan spongeosa merupakan plexus dari vena-vena; dan ketiga, lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Muara uretra pada perempuan terletak di sebelah atas vagina atau antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Diafragma urogenitalis dan orifisium externa langsung di depan permukaan vagina 2,5 cm di belakang gland klitoris. Kesimpulan, sistem perkemihan urinari trakt adalah sistem saluran dalam tubuh manusia, meliputi ginjal dan saluran keluarnya yang berfungsi untuk membersihkan tubuh dari zat-zat yang tidak. Di belakang tulang, urin kandung kemih mempunyai komposisi utama yang sama dengan cairan yang keluar dari ductus colligantus. Tidak ada perubahan yang berarti pada komposisi urin sejak mengalir melalui calis renalis dan ureter sampai kandung kemih. Urin mengalir dari ductus colligantus masuk ke calis renalis sehingga mendorong urin pada pelvis renalis ke arah kandung kemih. Tahap pembentukan urin meliputi 3 bagian pokok, yaitu proses filtrasi, proses reaborsi, dan aglumentasi. Terus, Anderson, Fedor, Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia, Jonas, Terbit, Post-Pem, Edisi dan Edisi Jakarta Penulis Buku Kedokteran ECG, Artikel, ECG, 1999, Anatomi dan Fisiologi untuk